Saudara-saudara, salam jumpa kembali. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Saudara-saudari, silakan Anda menyimak tayangan ini hingga selesai karena dalam tayangan-tayangan kami selalu menampilkan hal-hal yang bersifat kreatif dan juga inspiratif. Semoga kita semua dapat menemukan hal-hal yang baik yang membantu kita semua dalam menghayati ajaran cinta kasih. Saudara-saudari, tahun 2023 ini, Gereja Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan sebagai tahun kesejahteraan bersama. Dalam tahun ini kita diajak untuk memperdalam salah satu prinsip yang terkandung dalam ajaran sosial gereja. Sekaligus kita diajak untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda pasti pernah mendengar panti asuhan. Apa sih panti asuhan itu? Bagi saya membayangkan panti asuhan itu adalah sebuah tempat di mana dicukupi kebutuhan pangan, dicukupi kebutuhan pakaian, pendidikan, dan sebagainya. Nah, salah satu panti asuhan itu adalah Yayasan Prima Unggul. Kita nanti akan menggali dari pendiri sekaligus pimpinan dari Yayasan Prima Unggul ini, apa yang mendasari atau semangat apa yang melandasi yayasan ini didirikan dan mengapa di yayasan ini ada berbagai macam pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anak-anak panti ini. Nah, kita akan bertemu dengan pendiri sekaligus pimpinan yayasan ini, yaitu Bapak Martin Gea. Halo Pak Martin. Halo juga Mas Pomo. Apa kabar Pak Martin? Selalu baik. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih karena sudah menerima kami di sini dan kita akan berbincang-bincang mengenai yayasan panti asuhan yang Bapak dirikan dan Bapak kelola hingga sekarang ini. Boleh nggak diceritakan kapan yayasan ini didirikan? Oke. Yayasan Prima Unggul atau sering disebut YPU kami dirikan tanggal 11 Februari 2011. 11 Februari 2023 ini ulang tahun ke-12. Oh iya. Waduh, berarti nanti ada pesta-pesta ini, Pak? Ya, syukuran lah. Syukuran, untuk ya. 12 dan ada sedikit kegiatan untuk mini konser untuk anak-anak di sini. Nanti kita undang juga teman-teman. Kalau Bapak ingat, dan mungkin sampai sekarang ini pasti itu dihayati, apa sih visi misi dari Yayasan Prima Unggul ini, Pak? Ya, visi kita adalah ingin mewujudkan wirausahawan muda dari panti asuhan atau menjadi pekerja-pekerja profesional yang berkarakter, dan mereka ini dari keluarga sederhana, dari panti asuhan, atau dari mereka yang sering tersisihkan. Itu yang menjadi visi kita. Dan misi dari YPU adalah membantu anak-anak ini untuk menjadi pencipta lapangan kerja bagi dirinya dan bagi sesama melalui unit-unit usaha yang kita kembangkan dalam proses kegiatan selama di YPU. Begitu. Sebuah yayasan tentu punya kisah yang ada kaitannya dengan pengalaman pribadi. Sejauh yang Bapak hayati, sebenarnya pengalaman apa yang Bapak pernah rasakan yang mendasari semangat Pak Martin dalam mendirikan yayasan ini? Iya Mas Pomo, bahwa sebenarnya anak-anak panti asuhan ini selama di panti asuhan aman. Mereka bisa nyaman, bisa hidup dengan baik. Tetapi sebenarnya setelah keluar dari panti asuhan, maka mereka mulai mengalami apa disebut dengan penderitaan. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena ini pengalaman pribadi saya, Mas. Saya pernah hampir 10 tahun tinggal di asrama bersubsidi alias panti asuhan, dan selama tinggal di panti asuhan semua dicukupkan kebutuhan, fasilitas, bisa sekolah. Tetapi setelah keluar dari panti asuhan karena tidak punya keterampilan, alhasil apa? Ya, untuk makan saja susah. Dan inilah yang mendorong saya pada akhirnya bagaimana supaya ada sebuah panti
yang benar-benar selama anak tinggal di panti asuhan, selain diberikan kebutuhan sehari-hari, tetapi bagaimana mereka dilatih supaya mereka punya keterampilan, punya bekal, sehingga setelah keluar dari panti asuhan nanti mereka mampu melanjutkan kehidupannya dan jangan sampai anak-anak mereka masuk panti asuhan lagi. Inilah yang menjadi satu impian besar ya untuk anak-anak panti asuhan yang saat ini kita didik di dalam kegiatan di YPU. Apakah Pak Martin juga melibatkan anggota keluarga dalam mengelola yayasan ini, Pak Martin? Dan peran mereka apa? Sekarang seluruh keluarga mendukung penuh dan terlibat penuh. Tetapi di awal memang tidak mudah. Karena pada saat itu anak-anak saya ada 3, mereka masih umur masih umur 7, 8, dan 10 tahun. Juga istri saya pasti lebih banyak fokus untuk 3 anak kami. Tetapi karena ini memang satu panggilan, bahwa saya terpanggil untuk melakukan kegiatan ini, tidak mudah di awal. Tetapi beriring dengan waktu, istri saya juga melihat bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah satu proses pendidikan bagi anak-anak kami juga. Dan anak-anak kami memang pasti kaget ya, karena mereka masih kecil, kok banyak sekali anak-anak yang diasuh oleh papa. Maka di situ mereka juga mengalami rasa ya di awal nggak nyaman. Kami kan ada, kenapa harus banyak anak-anak di sini? Tetapi lama-lama akhirnya mereka juga melihat bahwa walaupun kita sibuk dengan kegiatan anak-anak panti, tetapi sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, ya saya tetap peduli terhadap anak-anak saya. Alhasil justru sekarang mereka betul dukung ya, apalagi dengan ibu mendukung penuh, dan sekarang ini beliau yang lebih banyak justru mendampingi anak-anak, mendidik anak-anak. Dan 3 anak saya saat ini kebetulan mereka juga punya potensi dan punya bakat di bidang musik, 3-tiganya, dan menjadi anak-anak yang mandiri. Dan sekarang mereka justru yang banyak melatih anak-anak, melatih vokal, melatih musik, dan memberikan motivasi-motivasi, sehingga ya puji syukurlah, walaupun di awal tidak mudah, tapi sekarang seluruh keluarga menyatu untuk mendukung kegiatan-kegiatan di YPU. Satu situasi yang ya patut disyukuri, dan buat saya itu syukur yang luar biasa ya, karena untuk apa juga saya hanya bekerja sendiri kalau nggak didukung oleh keluarga, itu kayaknya nggak lengkap rasanya, Mas Pomo. Betul. Oke, berarti anak-anak dan istri juga terlibat dalam pengelolaan ini. Nilai-nilai apa yang ingin Pak Martin tanamkan dalam diri anak-anak dan juga keluarga ketika mereka juga dilibatkan dalam pengelolaan yayasan ini, Pak? Dari awal saya selalu juga cerita kepada anak-anak saya bagaimana apa latar belakang saya, terus bagaimana perjuangan saya, dan bagaimana orang-orang juga peduli terhadap diri saya. Tentu yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa Papa bisa seperti sekarang ini itu campur tangan Tuhan melalui banyak orang, dan kebaikan yang diberikan oleh banyak orang dalam hidup Papa ini juga gak bisa berhenti untuk diri saya, untuk keluarga, tetapi juga memang harus dibagikan kepada banyak orang. Maka saya menanamkan kepada anak-anak bahwa kepedulian itu tidak berhenti dalam diri kita. Kebaikan yang kita terima bukan hanya untuk diri kita, tetapi bagaimana kita akhirnya berbagi kebaikan-kebaikan itu, apapun yang bisa kita berikan. Karena saya sampaikan kepada mereka, ketika kita membagi kebaikan, kita nggak pernah kehabisan. Bahkan berlipat ganda kepada kita. Dan puji syukur saat ini anak-anak kami dalam profesi mereka menjadi anak-anak yang sangat peduli kepada teman-teman dan sekaligus pejuang juga. Ya, karena saya katakan hidup ini adalah perjuangan. Tidak ada yang mudah. Tapi kalau kita berjuang, kita selalu jujur, kita selalu baik kepada sesama kita, ya Tuhan pasti akan menuntun jalan kita dan menjadi pribadi-pribadi yang bisa berhasil dalam kehidupan ini. Gitu. Nah, keseharian Pak Martin sendiri, apakah full time
mengurus yayasan ini, atau Pak Martin juga punya aktivitas lain, aktivitas atau pekerjaan pokok lain, Pak Martin? Awalnya sebenarnya ketika saya dirikan YPU ini, saya masih berstatus pegawai negeri. Menjadi seorang pendidik, menjadi pengawas pada saat itu, dan sekaligus mengajar di beberapa kampus. Tetapi akhirnya memang sebuah pilihan ya. Dalam satu pergumulan, karena di satu pihak saya ingin juga membantu anak-anak yang punya latar belakang seperti saya, dan tentu saya dihadapkan dengan karir. Pada saat itu saya baru menyelesaikan pendidikan S3, setelah itu juga ya lumayan lah jabatan saya sudah ada. Sebenarnya kalau meneruskan karir itu sebuah pilihan juga. Tetapi pada saat itu saya ambil satu keputusan bahwa tidak. Saya sampai pada titik ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan punya rencana kenapa saya sampai seperti ini. Dan akhirnya saya menemukan rencana Tuhan. Ayo Martin, sekarang kamu sudah sampai sekarang, saat ini kembali ke panti. Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari PNS. Dan akhirnya saya full mengelola kegiatan ini sambil karena saya social trainer, menciptakan banyak kegiatan-kegiatan, melibatkan banyak selain anak-anak, para volunteer juga. Dan terus saya memang sering diundang untuk menjadi inspirator, memberikan pelatihan, dan membantu beberapa lembaga pendidikan. Sehingga saya berpikir sosial dan pendidikan adalah hidup yang selalu saya gumuli setiap hari, dan saya enjoy dengan itu. Sebenarnya kriteria apa sih yang Pak Martin terapkan dan mereka akan diterima, itu kriterianya seperti apa Pak Martin? Iya, kriteria untuk masuk YPU memang sedikit agak berbeda ya. Mungkin kalau Mas Pomo melihat anak-anak di sini kan macam-macam ya, mewakili Indonesia. Tetapi syarat pertama adalah pasti dari keluarga miskin. Ya, yang bahkan yang rentan putus terhadap sekolah atau bahkan pernah putus sekolah. Atau anak-anak panti asuhan. Dan yang kedua adalah mereka punya daya juang. Ya, punya daya juang. Dan yang ketiga, saya banyak memprioritaskan anak-anak dari pedalaman yang jauh dari kota. Ya, saya juga kan anak pedalaman juga ya, yang punya latar belakang lah seperti saya. Kenapa? Karena mereka ini yang seringkali kurang mendapatkan akses untuk pengembangan diri. Dan yang keempat adalah ya ada yang mengirim mereka ke sini, entah pastor atau suster atau pendeta. Yang penting ada yang menjadi wali yang bisa mengirim mereka di sini. Ketika ada apa-apa, kita berkomunikasi dengan mereka. Itu kriteria untuk masuk di YPU. Berapa jumlah anak panti yang tinggal di sini dan berapa yang sudah alumni di sini, Pak Martin? Ya. Jumlah anak-anak yang tinggal saat ini ada 40 anak. Tetapi yang sudah lulus ada 200-an. Dan memang 2 tahun terakhir ini sementara kita belum terima anak-anak lagi karena keadaan COVID. Tetapi baru tahun depan nanti, karena rata-rata sebenarnya di yayasan kita itu kan setiap tahunnya ada 60 anak. Saudara-saudari, ketika Anda berkunjung ke yayasan ini yang terletak di sebuah perumahan di Pulau Mas, Anda akan disambut oleh wajah-wajah ceria oleh anak-anak panti ini. Jauh dari kesan mereka sedih, mereka terbeban, justru ceria, membagikan senyum, dan kita yang datang merasa welcome, merasa kita senang, disambut. Pak Martin, sebenarnya keseharian mereka itu diajarkan apa saja sih di sini ini? Ya, kembali lagi kepada misi awal ya Mas ya, bahwa kita membantu anak-anak tidak sekedar menyiapkan kebutuhan sehari-hari, tapi bagaimana mereka disiapkan memiliki keterampilan. Maka di YPU ini selain kegiatan rutin ya, mereka mereka sekolah non formal, kita bekerja sama dengan pusat kegiatan belajar negeri, dan setelah itu mereka berlatih berwirausaha. Nah, di YPU ini ada 2 kegiatan yang ingin saya kembangkan. Dalam setiap kegiatan saya ingin supaya nilai-nilai
supaya semangat yang ada dalam diri anak-anak ini bukan hanya sebagai sebuah konsep, tetapi harus mampu dipraktekkan dalam berbagai kegiatan. Maka sejak awal di EPU kita menyiapkan kegiatan pertama adalah pengembangan seni Nusantara, yaitu salah satu cara bagaimana mengajarkan tentang apa arti cinta tanah air, ya kita mencintai budaya yang beragam ini, karena memang anak-anak YPU kan datang dari berbagai daerah di Indonesia ini, supaya mereka betul-betul ada rasa memiliki. Dan seni Nusantara ini juga salah satu cara untuk mengembangkan potensi-potensi anak yang memang punya bakat di bidang seni, ya di bidang acting. Selain seni, yang kedua juga ada catering lumbung selera. Nah, melalui lumbung selera ini sebenarnya anak-anak juga diajarkan bagaimana supaya apa yang ada di sekitar kita melalui bahan-bahan yang sebenarnya tidak susah ditemukan bisa diolah dan menjadi satu sarana juga untuk bisa ya produktif, yaitu menghasilkan makanan, maka entah buka warung atau restoran ke depan. Maka awalnya ini sebagai sebuah pelatihan, tapi lama-lama brand lumbung selera semakin dikenal juga. Dan sebenarnya nilai yang kita ingin sampaikan di dalam kegiatan ini adalah bagaimana anak-anak belajar bagaimana melatih tentang kebersihan, setelah itu bagaimana tentang bahan-bahan yang berkualitas, dan bagaimana supaya mereka peduli bahwa kenapa sehat dan kenapa harus bersih dan kenapa bahan-bahannya harus berkualitas, karena yang mengkonsumsi itu adalah juga sesama kita, supaya mereka juga benar-benar sehat, mereka nyaman, sehingga kita bukan hanya sekedar mengambil uangnya, tetapi mengabaikan apa yang menjadi kesehatan. Ini kan sebenarnya nilai-nilai juga. Unit kegiatan yang kita kembangkan adalah pertanian. Ini baru awal tahun ini kita mulai. Mengapa? Ini refleksi kita bahwa kalau seni dan mengenai catering tadi, ini kan sedikit agak ala kota ya. Nah, sementara 90% anak-anak ini kan anak-anak petani. Ini yang menyadarkan kita, nah kalau begitu ada baiknya juga kita mulai menyiapkan anak-anak dari daerah, supaya ketika mereka kembali nanti ke daerah, mereka sudah punya bekal baru bagaimana mengelola pertanian, mengelola perikanan atau beternak lebih profesional. Nah, kita melatih mereka melalui kegiatan-kegiatan yang kita kembangkan di Bogor ya. Kita punya lahan pertanian di sana dan sebagian ada di lantai 3 juga. Dan sebenarnya di dalam kegiatan pertanian ini yang kami ingin sampaikan ke anak-anak juga adalah mengenai pertanian organik selaras alam. Pertanian organik bahwa kita mencoba menggunakan apa yang disiapkan oleh alam. Supaya apa? Jangan sampai selain biaya mahal terus kita ikut merusak alam. Nah, ini juga lah bagian dari cara kita juga menghayati Laudato Si. Bagaimana bahwa bumi adalah rumah kita bersama. Mari kita merawat bersama. Nah, itu dengan selaras alam itu, ya bagaimana kita juga tumbuhan-tumbuhan atau binatang-binatang yang ada bukan kita basmi melalui bahan-bahan kimia, tetapi ya mereka juga berhak hidup. Ya sama seperti saat beberapa saat setelah kita kembangkan pertanian, anak-anak bilang, "Pak, boleh nggak kita beli kambing?" Ya untuk apa? Kita kan fokus di pertanian. Bukan Pak, karena kan selama ini kita ambil dari tetangga kotorannya, sekarang udah mulai habis dan kita butuh banyak. Nanti kotoran dari kambing ini nanti itu yang kita olah untuk menjadi kegiatan untuk kompos juga dan bisa untuk pertanian. Dan luar biasa mereka merawat kambing itu. Setiap hari Sabtu mereka mandikan dan mereka cari makanan yang disukai oleh kambing itu sehingga menghasilkan kotoran yang bagus untuk pupuk, dan mereka menggunakan itu, mereka tanam, dan luar biasa loh. Ini alam yang berbicara adalah sehingga volume dari tumbuh-tumbuhan seperti cabai atau sayur-sayur itu benar-benar lebih besar. Ya, di sekitar kita kan ada kebun, tetapi sampai orang-orang kenapa ya mereka bisa seperti itu? Tapi kita meyakini sebenarnya bahwa ini adalah alam. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita memperlakukan alam, alam ini membalas dengan sangat luar biasa kepada kita. Dan nilai yang kita tanamkan ke anak-anak, lihat,
ketika kita berproses mulai dari menanam, kita mulai mencangkul, menanam, setelah itu memelihara sampai panen, inilah proses kehidupan. Sehingga kita mencoba melawan yang disebut generasi instan. Jangan sampai hanya tahu makanan hanya di atas piring, tetapi kamu tahu bagaimana proses menuju ke sana. Sebenarnya kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Tidak ada yang instan. Ya, maka dalam proses ini dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kesabaran. Inilah sebenarnya sarana untuk mengembangkan, dan karena sekarang juga anak-anak yang di teknologi hampir sehari-hari itu, maka kita kembangkan juga di bidang fotografi ada, videografi ada, editing, sehingga semua kegiatan-kegiatan media sosial yang ada di EPU ini dikelola semua oleh anak-anak. Sehingga berbagai kegiatan yang ada di EPU itu adalah sebagai sarana untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Dan ini yang sering dikatakan sebenarnya merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Sesuatu yang datang dari dalam, bukan yang dipaksakan dari luar. Ya, makanya anak-anak YPU di sini kan sangat merdeka. Dan seperti Mas Pomo sampaikan tadi, kenapa wajah mereka bisa ceria? Karena mereka udah merdeka, batinnya sudah merdeka, sehingga dalam melakukan sesuatu bukan karena beban, tapi mereka sadar bahwa kami melakukan ini adalah untuk masa depan kami. Bayangan saya kok sibuk sekali ya, aktivitasnya begitu padat di tempat ini. Sebenarnya keseharian mereka, aktivitasnya atau rutinitas mereka sehari-hari apa Pak Martin? Ya sebenarnya ini sebagai sebuah asrama ya, yang mereka biasanya jam 5 pagi bangun. Ya, jam 5 pagi bangun, dan setelah itu masing-masing sudah punya tugas, ada yang kebersihan, ada yang memasak, ada yang ada yang mulai membereskan menyuci pakaian, sehingga mereka sudah ada pembagian jadwal. Nah, mereka jam 7 ya mereka berkumpul dan berdoa bersama. Ya, setelah berdoa bersama mereka sarapan, dan jam 8 mereka sudah mulai ada aktivitas, ada yang belajar. Kita belajar kan ada 2 bekerja sama dengan PKBM negeri, dan ada juga tutor internal anak-anak di sini. Nah, yang nggak belajar ada yang praktek wirausaha, ada yang di bagian catering, ada juga di bagian pertanian, dan ada juga yang mengedit video, sehingga masing-masing sudah punya jadwal. Nanti siang jam 12:30 ya mereka makan bersama. Setelah itu mereka melanjutkan kegiatan ya sampai nanti jam 6 ya, sampai jam 6 mereka kumpul lagi dan mereka makan bersama. Terus malam-malam juga belajar. Makanya di sini kan ada yang mungkin yang latihan tari, ada yang latihan kor, ada yang latihan koreo, sehingga sesuai dengan bidang masing-masing. Dan jam 9:30 mereka ibadat malam. Ya, setelah itu istirahat. Karena memang ini ada satu ritme kehidupan memang yang cukup teratur, dan memang Ibu Debbie sangat telaten ya dalam mendampingi anak-anak, karena hidup teratur juga bagian dari proses membantu anak-anak bahwa hidup ini harus semuanya bisa kita rencanakan, ya, sehingga tidak jauhlah kegiatan yang lain-lain di luar, tetapi kekhasannya di sini ya orang tua di sini kan hanya saya dan ibu, dan kami kadang-kadang pulang malam, terus besok pagi datang karena harus kembali ke rumah juga. Tapi semua anak-anak di sini, kami nggak ada karyawan, semua dilakukan oleh anak-anak. Kemandirian itu sudah kelihatan dalam kehidupan sehari-hari di sini. Dari sekian banyak aktivitas dan juga pelatihan-pelatihan, sebenarnya ada nilai-nilai tertentu apa yang ingin ditanamkan dalam diri anak-anak ini? Ya, setiap tamu datang di sini, ya termasuk tadi teman-teman datang, mereka selalu menyanyikan Mars YPU. Itu semacam mars yang menyemangati setiap kali ada tamu, dan setiap hari mereka nyanyikan itu. Tetapi sebenarnya di Mars YPU itu ada 5 semangat hidup yang kita tanamkan bagi mereka, yang sekaligus juga menjadi nilai-nilai yang kami yakini dalam hidup. Pertama, yaitu kita melakukan segala sesuatunya dengan tulus. Dengan ketulusan ini,
apapun bisa kita lakukan lebih baik. Termasuk tantangan-tantangan yang ada di situ, kita harus tulus juga menghadapi. Terus yang kedua adalah kita melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah ya menjadi pribadi mandiri. Setelah keluar dari YPU harus mandiri, ya harus bukan tangan di bawah dan tergantung lagi, tetapi juga udah bisa melakukan sesuatu dan bahkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena mereka tahu tujuannya jelas, maka apapun bentuk kegiatan yang dilakukan di sini adalah proses untuk menuju tujuan itu. Makanya setiap kegiatan di sini anak-anak sudah tahu apa tujuannya. Ini penting sekali bagi mereka sehingga mereka lakukan berdasarkan kesadaran. Nah, ini bagi anak-anak kenapa melakukan ini tahu alasannya. Ini kami sangat menekankan di sini. Yang ketiga adalah kita kerja cerdas. Saya katakan kerja keras udah pasti. Tetapi selain kerja keras, kita kerja cerdas. Apa itu? Pertama kita juga belajar. Makanya pendidikan kan saya tekankan ke mereka. Kenapa kita sekolah? Supaya mempelajari banyak ilmu, banyak pengetahuan. Terus kita mengikuti pelatihan. Kita membaca buku. Itu adalah untuk membantu kita supaya wawasan kita semakin luas. Dan tentu juga kita harus membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Karena kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, harus bersinergi dengan banyak pihak. Makanya di sini kan banyak mitra-mitra kita datang di sini untuk melatih dan memberikan pencerahan kepada anak-anak di sini. Sehingga anak-anak di sini cukup luas wawasannya. Dan yang keempat adalah melakukan sesuatu dengan tindakan nyata. Itu tadi dengan tindakan nyata, dengan beberapa unit kegiatan yang kita kembangkan. Karena saya tahu bahwa konsep itu kan terbatas waktunya. Kalau menasihati juga terbatas waktunya. Tetapi ayo kita bergerak, kita ambil beraksi, take action gitu loh. Saya selalu sampaikan kita jangan terlalu banyak wacana lah. Ayo kita berbuat. Walaupun sederhana, kalaupun tidak sempurna nggak apa-apa. Kita belajar dari satu proses ini. Makanya di YPU yang dikenal dua adalah sukses sesuai dengan rencana. Dan tidak ada kata gagal. Yang ada adalah proses belajar. Berarti ini belum sampai seperti target. Nah, pelajari lagi sehingga besok pasti berhasil. Sehingga anak-anak terpacu untuk terus belajar. Dan nilai yang kelima yang kita tanamkan di sini adalah totalitas. Jangan kasih setengah-setengah, total, sungguh-sungguh. Ya karena saya juga saya dan ibu memberikan contoh kepada mereka apa arti totalitas dan saya pikir nilai-nilai itu adalah menjadi satu keteladanan yang kita berikan kepada mereka sehingga selain nilai-nilai ini mereka juga melihat saya dan ibu juga berjuang sebenarnya juga untuk mewujudkan nilai-nilai ini dan akhirnya anak-anak melihat termasuk juga 3 anak kami juga kan nilai-nilai ini sungguh nyata dalam kehidupan mereka ya sehingga di umur-umur seperti saat ini mereka sudah sangat mandiri. Ini nilai-nilai yang kita kembangkan di YPU Mas Pongo.